Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifki Khalid, dengan NIM 10374000374. Saya dari kelas IF 4808. Di sini saya akan menjelaskan 3 soal berikut ini. Untuk nomor 1, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. X plus 2 per X min 1 kurang dari sama dengan X per X plus 1. Oke, langsung aja kita pindah ruaskan ke X plus 1 ke kiri. Dia karena positif maka hasilnya negatif. Dia kurang dari sama dengan 0. Oke, lalu kita kali silang, maka dikurang karena kurang per plus 1 kurang dari 9. Nah, lalu kita kalikan, maka hasilnya X kuadrat karena X kali X, X kali 2 X kali 1 1X, 2 kali X hasilnya 2X, maka karena dia positif maka kita tambah jadi 3X plus 2. Lalu kita kurangkan X kuadrat kurang 1 kurang X per X plus 1. Oke, jangan lupa kurang dari sama dengan 0. Lalu di sini ada yang bisa kita coret, yaitu ini X kuadrat, maka hasilnya 3X, dia kita tambahkan, maka hasilnya 4X plus 2 per X kurang 1 X plus 1 sama. Oke, sini kita tentukan titik pemecah, yaitu 4X plus 2 sama dengan 0. Maka 4X sama dengan min 2, maka X sama dengan min 2 per 4 bisa disederhanakan menjadi 1
min 1/2. Lanjut, x min 1 sama dengan 0, maka x sama dengan 1. Begitu juga dengan ini, maka hasilnya x plus 1 sama dengan 0, maka x sama dengan min 1. Oke, lalu kita membuat grafik interval. Nah, di sini kita punya 3 titik, 1, 2, 3. Nah, di sini min 1, di sini min 1/2, min 1. Nah, kita cari di sini. Karena di sini plus, kita menggunakan 2, 4 kali 2 8, plus 2 hasilnya 10, maka di atas plus, di sini 2 kurang 1 plus, maka di sini hasilnya plus. Karena dia x nya pangkat 1 semuanya, maka dia akan bergantian min plus min. Oke, lalu karena di sini kurang dari sama dengan 0, maka kita mengambil yang di sebelah sini. Dan di sini. Oke. Lalu di sininya karena dia kurang dari sama dengan 0, maka di sini dia termasuk lubangnya tertutup. Maka himpunan penyelesaiannya x semua bilangan real, maka x kurang dari min 1 atau min 1/2 kurang dari sama dengan x kurang dari 1. Maka inilah jawabannya, atau kita bisa juga tulisnya seperti ini. Dari himpunan min tak hingga sampai min 1 atau min 1/2 sampai 1. Maka ini adalah jawaban. Oke, mari kita lanjut. Nomor 2, yaitu carilah persamaan garis yang melalui titik tiga 1 dan 2 4. Oke. Kita di sini mencari gradiennya dulu, yaitu m sama dengan delta y per delta x, atau bisa juga y2 kurang y1 per x2 kurang
1 sama aja. Nah, kita tinggal masukkan Y2 nya 4, Y1 nya 1 per X2 nya 2 kurangi 3. Oke, maka sini sama dengan 3 per min 1, maka hasilnya min 3. Nah, kita udah dapat nih gradiennya atau M nya. Kita masukkan ke persamaan ini, rumus ini untuk mencari persamaan garis. Oke. Nah, di sini karena kita udah mendapatkan M nya yaitu 3, di sini kan ada X dan Y. Di sini kita bisa memilih salah satu dari titik ini atau titik ini. Paling cara gampangnya yaitu memilih angka yang kecil atau yang lebih, biar lebih memudahkan. Nah, di sini kita menggunakan contohnya ini. Maka di sini X-nya itu sama dengan 3, Y-nya sama dengan 1. Maka di sini kita tinggal memasukkan Y-nya karena kita udah dapat 1, M-nya min 3. Nah, di sini X-nya 3, kita kalikan, bisa juga ditulis begini, plus C. Nah, kita tinggal hitung nih. Maka di sini Y nya itu 1 tadi, 1 sama dengan 3 kali 3, jangan lupa minnya, maka hasilnya min 9 plus C. Nah, kita pindah ruaskan nih, maka berubah seperti ini, sama dengan C. Kita menjemahkan, maka hasilnya C sama dengan 10. Sorry, 10, C sama dengan 10. Berarti persamaannya itu, persamaan garisnya adalah ya sama dengan min 3x plus 10. Maka ini adalah jawaban akhir. Kita lanjut ke nomor 3. Saya langsung jelaskan saja karena ada sempat beberapa masalah, ada yang keliru di sini. Nah, diketahui fungsi fx sama dengan cos x dan gx sama dengan akar x. Tentukan domain dari fungsi g bundaran f. Nah, di sini fx cos x, jikalau x-nya diisi berapapun maka nilainya akan pasti akan ada nilainya. Maka di sini saya menuliskan min tak hingga sampai tak hingga. Nah, di sini range-nya itu dari sini. Nah, range ini adalah nilai dari interval cos-nya. Nah, nilai cos-nya maksimumnya 1 dan minimumnya min 1. Nah, maka kita dapat ini range dari f adalah min 1 sampai 1. Lalu gx. Nah, di gx kita tidak akar itu jikalau dimasukkan min 1 atau berapapun itu, jikalau dia ada min maka dia akan menjadi tidak ada nilai, atau dia ada nilai cuma menjadi imajiner. Nah, maka di sini pasti akan selalu positif. Jadi kita mengambilnya dari 0 karena 0 juga termasuk, maka 0 sampai tak hingga. Begitu juga dengan range.
Nah, lalu di sini domain dari G.F adalah domain G dan range F itu tidak boleh sama dengan 0, karena udah dari rumus dari ketentuannya. Nah, domain G bundaran F adalah X bilangan DF domain F, di mana Fx bilangan domain G. Nah, bisa berarti di sini domain F-nya itu nilainya kan dari min tak hingga sampai tak hingga, maka dia termasuk bilangan real. Jadi saya menuliskannya seperti ini. X adalah bilangan real, di mana Fx bilangan G, domain G. Nah, di sini kita bisa memasukkan. Nah, ini kita tidak menggunakan akar karena dari fungsi Fx-nya, maka cos X. Nah, di sini domainnya domain G akar dari X. Nah, karena paling kecilnya 0, maka kita harus mengambil lebih dari sama dengan 0, karena 0-nya juga ikut. Nah, di sini kita pembuktiannya. Nah, nilai intervalnya kan min 1 sampai 1. Di sini kita karena mencari yang positif, maka kita mengambil yang sebelah yang bagian atas ini. Nah, di sini 2pi itu adalah dalam satu periodik. Nah, karena ada banyak ke sana dan ke sini juga, maka kita mendapatkan rumus simpelnya seperti ini. Kita bisa menggunakan rumus ini biar mempersingkat pekerjaan. Nah, dari sini kenapa plus minus, karena minus juga termasuk dari bilangan realnya. Maka K konstanta ini, K adalah konstanta dari semua bilangan real. Nah, itu adalah pembahasan dari 3 soal. Nah, itu adalah pembahasan dari 3 soal yang saya maksud tadi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Yang baik datang dari Allah dan yang salah itu dari saya sendiri. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.